Human capital management, manajemen keuangan, manajemen operasional, operation research. Empat hal tersebut dapat kita kelompokkan menjadi satu topik, yaitu fungsional. Bagaimanakah peran dari masing-masing hal tersebut di dalam perusahaan? Kembali lagi bersama saya, Rahagung Dananjoyo, Kepala Subdivisi Pengolahan PT Sinergi Gula Nusantara. Hari ini kita akan berdiskusi dan berbagi pengetahuan dalam Daily Morning Talks Chapter 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada chapter kali ini kita akan membahas 4 hal: Human Capital Management, manajemen keuangan, manajemen operasional, dan Operation Research. Baik, kita mulai dari yang pertama, Human Capital Management. Di dalam Human Capital Management, kita mengenal kerangka kerja Human Capital yang ditunjukkan pada Human Capital Value Chain yang terdiri dari 3 elemen, yaitu Strategic Process, Primary Process, and Foundation Process. Elemen yang terdapat dalam Strategic Process berkaitan dengan strategi dan kebijakan Human Capital yang dirancang dengan menyelaraskan strategi dan kebijakan organisasi seperti Human Resource Strategy and Scorecard, struktur organisasi, profil jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, perencanaan tenaga kerja, dan model kompetensi. Kemudian pada primary process terdapat 4 hal yang menjadi fokus. Yang pertama, recruit and select, kemudian ada manage productivity, manage talent, lalu reward and retain. Di dalam foundation terdapat beberapa hal yang menjadi fokus pada poin di sini. Yang pertama, change management, culture internalization, dan industrial relation. Kemudian didukung juga oleh employee database, employee attendance, dan paling di bawah terdapat human resource information system dan standard operating procedure. Berikutnya kita akan berdiskusi mengenai manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi pokok dalam manajemen perusahaan modern. Keputusan dalam manajemen keuangan perusahaan secara umum akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sisi aset dan sisi liabilities dan equity. Sisi aset meliputi apa yang disebut dengan penggunaan dana, sedangkan sisi liabilities dan equity meliputi apa yang disebut dengan keputusan pembiayaan. Keputusan penggunaan dana adalah keputusan keuangan tentang apa dan bagaimana dana tersebut yang diperoleh perusahaan digunakan untuk keperluan operasional dan investasi. Sedangkan keputusan pembiayaan adalah keputusan keuangan tentang bagaimana cara memperoleh dana yang diperlukan untuk keperluan operasional dan investasi. Manajemen keuangan adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam perolehan dan penggunaan dana yang dilakukan secara optimal sehingga dapat memaksimalkan value bagi pemegang saham. Di dalam manajemen keuangan perusahaan, kita perlu melakukan perencanaan keuangan strategis. Untuk mampu mencapai sasaran jangka panjang, perusahaan perlu merumuskan inisiatif strategis dan mengimplementasikan rencana tersebut dengan efektif. Inisiatif strategis meliputi namun tidak terbatas pada bidang-bidang utama manajemen perusahaan, yaitu produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Perencanaan keuangan strategis dapat berperan sebagai pendukung kepada inisiatif bidang lain atau juga turut berperan sebagai mitra bagi inisiatif bidang-bidang yang juga mempengaruhi perumusan inisiatif strategis bidang lain.
Perencanaan keuangan strategis bersama-sama dengan inisiatif strategis yang lain disusun pada tahapan strategy plan sebagaimana digambarkan dalam sebuah proses, yaitu mulai dari visi dan misi, kemudian financial goals, lalu berikutnya strategic financial plan. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai manajemen operasional. Di dalam manajemen operasional perkebunan, kita akan membagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, manajemen produksi tanaman yang mengelola dari kebun hingga menjadi bahan baku. Kemudian manajemen produksi pabrik, mulai dari operasional pabrik, pengolahan, mesin, menjadi produksi atau hasil. Untuk manajemen pemasaran, dari produksi yang dihasilkan kemudian akan dipasarkan dan menghasilkan profit. Di dalam manajemen pabrik sendiri akan terdiri dari beberapa poin. Yang pertama dari material handling, lalu ada pengendalian proses, quality assurance, layout, dan ada pemeliharaan mesin. Di dalam unsur-unsur manajemen pabrik terdapat mesin dan peralatan, pengolahan, teknologi, waktu, energi, dan SDM. Itu semua didukung oleh yang pertama kebijakan SOP atau sistem, lalu kemudian ada modal dan biaya, lalu ada input dari bahan baku, kemudian setelah itu akan dihasilkan produk yang akan dipasarkan. Di dalam manajemen produksi bidang pabrik ada beberapa sasaran yang akan dicapai. Yang pertama dari efisiensi utilitas, lalu ada kapasitas olah, losses, biaya olah dan maintenance, inovasi, yang terakhir adalah dari mutu produk dan jumlah produk. Berikutnya mengenai operation research. Secara garis besar, operation research digunakan untuk menyediakan analisa secara kuantitatif dari sebuah masalah sehingga manajemen dapat membuat atau mengambil keputusan yang objektif. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan operation research, yang pertama adalah kontinuitas dari operasi, lalu yang kedua ada kapasitas olah, kemudian ada biaya untuk starting up, berikutnya adalah adanya material waste atau losses, dan yang terakhir ada variasi biaya. Beberapa pertimbangan pengendalian bisa dilakukan. Yang pertama adalah engineering dan desain pada tahap awal yang dimungkinkan akan ada penambahan atau penggantian alat proses. Yang kedua adalah monitoring operasional, lalu ada preventive maintenance, sinkronisasi kapasitas pertahapan proses, lalu yang berikutnya adalah mengukur kinerja dengan overall equipment effectiveness atau OEE. Dari pertimbangan tersebut akan dilakukan analisa data secara kuantitatif. Fase pengembangan operation research terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, observe the problem environment. Yang kedua, analyze and define the problem. Step yang ketiga, develop a model. Kemudian tahapan yang keempat, select appropriate data input. Kemudian yang kelima, provide a solution and test its reasonableness. Kemudian yang keenam, implement the solution. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam acara Daily Morning Talk chapter berikutnya bersama saya Rahagung Dananjoyo, Kepala Subdivisi Pengolahan PT Sinergi Gula Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.